Shalom. Tak puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa sehingga kita boleh ada saat ini. Kami percaya semua ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, serangkaian ibadah yang sama di Efata, Ibu Gembala diundang untuk menyampaikan pelayanan berita firman di sana. Kita di sini tetap berdoa supaya pelayanan betul-betul Tuhan mempermuliakan. Juga kita ada di sini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak panjang berbicara, kita akan segera masuk pada inti firman Tuhan. Dan mari kita akan buka dan baca bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang kelima. Kitab Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dan di sini kita akan sama-sama belajar apa sih maksud Tuhan. Karena dalam topik lembaga Alkitab berikan penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, Bapak Ibu, oke, kita sudah dapat. Ya, mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat 2 dan seterusnya ayat 8 kita baca bersama-sama. Oke, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, berdoalah dengan kita dan bukalah ajaranmu dengan menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah persahabatan, sehingga mereka mulai. Ayat 7. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca satu perikop firman Tuhan bahwa dalam judulnya Alkitab bahwa tadinya menjadi penjala ikan dan akhirnya menjadi penjala manusia. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu kekasih yang saya panggil dalam nama Yesus, di sini kita perlu pelajari bahwa Petrus dan rekan-rekannya yang ada pada masa itu, bahwa mereka sepanjang malam
Hari ini mereka ada bersama Yesus. Tadi malam Petrus dan teman-temannya bekerja keras untuk mencari ikan. Tetapi satu ekor pun tidak mereka dapat. Nah, ini orang sudah tentu kalau dia pulang dengan tidak membawa apa-apa, sudah tentu orangnya sangat kesal, betul tidak? Pertama, di sepanjang malam dia bekerja keras. Pagi-pagi dia bawa perahu dan jalannya ke darat, membereskan semua, capek. Baru lihat mau bawa apa ke rumah. Istri dan anak-anak sedang menanti. Mungkin anak-anak akan berkata, pasti papa pulang, bawa berkat banyak. Tapi tidak ada apa-apa yang dibawa. Bagaimana perasaan seorang bapak kepala rumah tangga? Saya ketika baca firman Tuhan ini dan mulai muncul perenungan, wah saya bilang ini hal yang luar biasa. Dan di balik itu saya kadang-kala berpikir, ini mungkin ujian Tuhan. Tuhan perhadapkan kepada kami sebagai seorang kepala rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang betul-betul bertanggung jawab untuk memberi nafkah, beri kehidupan, istri, anak-anak. Makanya saya sangat bersyukur. Kemarin ada beberapa hamba Tuhan memanggil saya untuk ikut kaum bapa, kaum pria, ya gereja GSJA. Jadi dari daerah ada kaum bapa. Kami ikut ke sana sudah 2 kali. Pertama ikut, ya mendengar firman Tuhan, tapi tidak sampai mengerti. Kenapa tidak sampai mengerti? Karena bahasa Inggris. Saya orang tidak mengerti bahasa Inggris. Cuma saya sangat bersyukur dibantu oleh media HP, ya karena di sana ada Strangline, ya bahasa Inggris Indonesia. Saya cari ini apa, akhirnya saya dapat dan dapat mengerti. Sehingga pulang saya bilang teman-teman, percuma kamu antar saya ke sana nggak tahu apa. Baru kemarin dipanggil, saya bilang kalau mau pergi, kalau bahasa Inggris lagi, sorry saya nak pergi. Oh enggak, sekarang udah nggak ada. Oke, saya ikut. Ternyata benar bahwa dari ketua kaum pria, dia mulai mengajukan banyak hal dan ada beberapa pendeta juga bersama-sama dalam pelayanan. Makanya mereka sempat tanya, Pak, ini Papa gereja di mana? Saya cuma bilang gereja di Taman Modern, di gereja Geraha Kurnia. Ya rupanya ini Bapak, ketua kaum Bapak dia sudah lihat-lihat. Ibu Gembala punya foto yang Ibu Aprilina ya? Iya Pak, saya wakil di sana. Dia tanya, di sana Pak ada kaum bapak, kaum pria. Saya bilang yang paling banyak ada kaum wanita. Wah, sempat dia bercanda, ada kemungkinan surga ditampung wanita semua Pak. Wah, saya bilang luar biasa, kasihan kita bapak-bapak gimana? Ya, mungkin bapak-bapak jadi pelayan jadi penjala ikan. Wah, kadang bercanda akhirnya ketemu luar biasalah. Makanya di sini kita belajar bagaimana kita sebagai seorang pria menjalankan satu tanggung jawab yang luar biasa. Ada kapasitas yang besar yang ada dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya kaum pria, bukan hanya kaum Petrus, tetapi kaum Maria juga
diberikan tanggung jawab, sebab di dalam hidup kita ada kapasitas-kapasitas yang begitu besar yang kita belum mampu gali, atau kita kadangkala kurang menggali hal itu. Dari hal talenta, dari hal pelayan, itu ada kapasitas-kapasitas. Namun di sini kita lihat dari ayat yang ketiga, di ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tuhan, ada begitu banyak umat-umat Tuhan datang untuk mencari Tuhan dengan tujuan mau mendengarkan firman Allah. Jadi di sini dalam ayat yang ketiga, saya menyampaikan bahwa hati yang baik, sehingga benih firman Tuhan bertumbuh dan berbuah. Nah, kita perlu menyadari tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana benih itu akan berbuah, sementara hidup kita ini bagaikan sebuah pohon yang sedang dinantikan Tuhan buahnya. Jadi kita pelajari dari mana kita sebagai orang percaya bisa berbuah-buah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 15. Lukas pasal yang ke-8 ayat 15, apa dikatakan di sana? Iya, saya akan bacakan Lukas pasal 8 ayat 15. Dia bilang begini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sekali lagi saya bacakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini firman Tuhan. Ternyata nampak dalam kehidupan kita baik dan buruknya, itu semua terlihat dari hati kita. Orang kalau tidak mau bertumbuh di dalam panggilan Tuhan, itu bukan terlihat dari karena dia pintar, karena dia punya titel, wah dia sudah sekolah sampai doktor. Tidak. Semuanya itu terletak di area hati. Jika hati kita benar-benar punya kerinduan, apapun hambatan, kita boleh berkata, tidak, itu gampang. Tapi satu ini tidak boleh kita tinggalkan. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang pengiring Yesus Kristus, sudah jelas kalau kita sadari bahwa hati ini yang tidak baik, jelas sekali kebiasaannya. Awal dia kelihatan, wah ada dia, ada orangnya. Tetapi kelihatan juga di hari-hari ini sudah mulai menghilang atau entah kemana. Itu semua dibawa oleh hati. Kalau hati suka ibadah, ibadah. Kalau hati nggak suka, jangan harap. Biar bapak ibu sandar, mobil,
Alphard di depan, ketuk rumah, yuk, jemput, yuk naik mobil. Kalau hatinya nggak suka, jangan harap. Ben, jadi mari kita coba menguasai hati kita. Karena semua kelihatan saja dari hati. Hanya dari hati. Ganteng dan cantiknya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus itu dari hati. Kenapa sih Bapak Ibu kurang senyum? Begitu cek, aduh, saya kok tidak enak dengan. Saya tidak enak dengan. Wah, tinggal nggak sebut siapa orang. Kelihatan. Tapi kalau hati kita berkobar-kobar dengan penuh semangat, wajah ceria, wah itu luar biasa dari hati. Makanya di sini kita lihat Bapak firman Tuhan mengingatkan hati yang baik sehingga benih firman Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah. Jadi kita ini akan dikenal daripada buah. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang bergereja akan dikenal. Siapapun tetangga kita sudah tahu. Kalau kita orang yang rajin dan setia bergereja, tetangga pun sudah tahu. Jangan ganggu dia kalau hari Minggu. Jangan ganggu dia kalau hari Jumat. Jangan ganggu dia kalau hari Selasa. Dia ada di tempat ibadah. Dia ada di dalam doa. Makanya itulah orang-orang percaya. Kelihatan. Nah, orang percaya kalau dia mulai menyimpang, hidupnya dia mulai berada di tempat-tempat yang tidak layak. Muncul lagi kecelaan, ejekan, fitnah. Bro, kok begitu? Kok kemarin kuliah bawa kitab ke gereja, kok sekarang ada di meja judi, ada di meja mabuk-mabuk, nah difitnah, diolok dan sebagainya. Nah inilah hidup kita sebagai orang percaya, bahwa kita mau menempatkan hidup kita, kita harus bawa kepada tempat yang layak, tempat yang dapat memuliakan Tuhan dan orang lain pun turut memuliakan Tuhan. Hidup menjadi surat yang terbuka. Makanya di sini ketika orang banyak punya kerinduan untuk mendengar firman, Tuhan Yesus lihat, wah ini sudah bersesakan. Tidak ada kebebasan untuk menyampaikan firman. Dia bilang kepada pemilik perahu ini, yaitu Simon Petrus. Dia bilang, menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sambil Yesus menyampaikan firman, maka dikuatkan dan dihiburkan oleh kebenaran firman Allah. Nah ini bagi kita sebagai orang percaya, jangan sekali-kali meremehkan firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengabaikan, sekalipun oknumnya yang dipakai oleh Tuhan. Mungkin ada sesuatu, tetapi lewat firman Allah, jangan ada kata menolak karena orangnya. Saya kok jengkel Pak Rudi, aduh saya kesel. Pak Rudi, aduh Pak Rudi lagi mau khotbah, aduh apalagi masalah Pak Rudi. Bapak Ibu saya mau katakan belakangin dulu, dengar dulu firmannya, apa yang dia sampaikan. Kalaupun firman melenceng daripada apa yang difirmankan, pas tegurlah dia. Amin. Makanya saya mengajarkan kepada jemaat supaya ketika ada berkat-berkat datang, jangan langsung cepat makan. Terus telan mentah-mentah. Jadi kita punya filter. Di saat kita dengar firman ini,
kita coba saring dulu. Saring di dalam kita mau menjalani. Dapatkah kita jalani ini ataukah hanya mau menyesatkan kita? Makanya hari-hari ini semakin terlihat banyak penyimpangan terjadi dan banyak orang ikut ke sana. Orang lebih senang kepada hal-hal itu, tetapi bagi kebenaran yang disampaikan secara terus terang itu kadangkala disepelekan orang dan diabaikan, tidak mau. Tetapi saya mau sampaikan, firman Allah biar dia bertumbuh dalam hidup kita. Tertanamlah firman dalam hidup kita. Kita belajar. Saya masih tetap belajar. Dan kita belajar bersama-sama untuk melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kita lihat dari ayat 3 dan ayat 4 ada perbedaan cara kerjanya yang Tuhan perintahkan kepada Simon Petrus. Dalam ayat yang ketiga, Tuhan suruh supaya menjauhkan perahu dari orang banyak. Tetapi di dalam ayat yang keempat, Tuhan menyuruh kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi disuruh oleh Tuhan Yesus kepada Simon, bertolak lebih dalam. Bertolak lebih dalam. Maka di sanalah mereka akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini gereja sedang diarahkan untuk lebih menolak lebih dalam. Kenapa lebih dalam? Dalam berarti tempat-tempat yang berisiko. Ya kan? Tempat yang berisiko. Di sana Tuhan suruh ke sana, tolak lebih dalam. Orang kalau tidak tahu berenang, tenggelam, habis dia. Tuhan suruh. Dan akhirnya Tuhan bilang, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini kita lihat. Kita sebagai orang percaya, terkadang kita dipanggil untuk melihat ladang-ladangnya Tuhan sudah menguning. Coba kita lihat kiri kanan, ke depan, ke belakang. Tepuk kursi dalam nama Yesus biar ada orang duduk dengan iman. Makanya Tuhan bilang, coba tolak ke lebih dalam lagi. Firman ini kembali saya coba sentuh buat pemuda-pemuda. Untuk melihat berkat. Melihat jiwa-jiwa. Melihat rekan-rekan kita, teman-teman kita. Jangan kita cuma ketemu di mall, di tempat-tempat rekreasi, nongkrong. Bukan nongkrong firman, tapi nongkrong rasa cintanya saya terhadap dia. Nah, kapan kita akan melihat gereja dipenuhi anak-anak muda? Saya mau bicarakan bahwa beberapa hari kemarin terjadilah tawuran yang besar-besaran. Ya, di bagian Pancoran sana, di bagian Pasar Rebo, mengakibatkan 7 anak muda tumpas tewas mati. Mereka mati, tidak tahu arah kemana, tapi Tuhan sudah tahu tempatnya di sini.
mereka mengalami penderitaan. Sebab itu kita sebagai anak-anak muda mari bertolak lebih dalam lagi. Mungkin Tuhan mengajak kita bertolak lebih dalam. Kita lebih bergumul lagi. Lebih banyak berdoa. Lebih banyak melayani Tuhan. Dorong lagi. Tolak lagi lebih dalam. Makanya Tuhan berfirman kepada murid-murid dikala mereka sedang melayani orang-orang sakit, orang-orang yang dirasuk setan. Tuhan temui bahwa orang-orang ini pada ketika ibu bapaknya bawa kepada murid-murid, mereka tidak dapat sembuhkan. Makanya Tuhan bilang, orang ini bisa disembuhkan dan dengan doa dan puasa. Makanya mari Bapak Ibu, kalaupun kita mendorong, menolak lebih dalam, kita belum lihat berkat, tolak lagi lebih dalam. Mungkin Tuhan bilang banyak berdoa, kita sudah berdoa, tapi belum lihat apa-apa. Tuhan bilang tolak lagi dengan doa puasa, berpuasa. Maka kita akan melihat satu keberhasilan dalam kehidupan, baik pribadi, rumah tangga, bahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita akan lihat, jangan lalaikan. Ini firman. Kita nggak lihat siapa yang berfirman, tapi Dia yang berfirman. Dia akan menolong kita. Dia akan sanggup membawa kita kepada suatu keberhasilan. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dia bilang begini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dalam ayat ini, kita harus belajar ketaatan, bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Saudara mau taat? Ketika Tuhan bilang, layani Dia. Mau layani? Kalau Tuhan suruh, pasti kita akan lihat kemenangan. Makanya di sini kita lihat ketaatannya dan tindakan Petrus bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya dia menangkap ikan. Jala hampir koyak, hampir sobek. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk mendapatkan suatu keberhasilan, baik dalam pelayanan, dalam usaha apapun, mari kita bertanyakan Tuhan. Dan firman Tuhan adalah sebuah jawaban bagi kita. Makanya di sini kita harus belajar taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Coba satu ayat firman Tuhan saya minta seorang baca dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Saya minta satu orang tolong bacakan. Oke, silakan nyaringkan suara biar terdengar. Ulangan 28 ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sampai situ. Jadi dia bilang di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, dengan tekun segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Saudara mau dipromosi oleh Tuhan?
Ada amin? Mau dipromosi? Mari orang tolak perahu Geraha Kurnia lebih dalam. Ben, kita tolak lebih dalam. Ini Geraha Kurnia. Tolak lebih dalam lagi. Sehingga kita akan melihat berkat-berkat luar biasa. Baik berkat-berkat jiwa-jiwa Tuhan akan kirim. Saya tinggal nanti. Karena waktu yang lalu dalam doa hari Jumat, Tuhan sudah menyampaikan bahwa tempat ini dia akan banjiri dengan jiwa-jiwa. Kita tunggu, jangan sampai bosan. Tunggu rencana Tuhan. Tunggu. Kalaupun tidak datang, jangan tanya Tuhan, tapi tanya kita. Kenapa kita tidak lihat? Berarti ikutlah perintah Tuhan. Kita tolak lebih dalam. Tadi disuruh Petrus dalam ayat 3 tolak, berarti tolak sedikit, jauh dari umat-umat Tuhan. Setelah sudah selesai dia menyampaikan firman Tuhan, Tuhan bilang lebih dalam lagi, lebih dalam. Jadi tolak ke tempat-tempat yang beresiko. Saudara, hal-hal yang beresiko inilah yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Supaya kita akan melihat betapa dahsyatnya dan luar biasanya Tuhan. Makanya dia katakan dalam ayat yang ke-7, lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini luar biasa. Berkat ketekunan, berkat ketaatan, berkat kesetiaan, dan berkat kedengar-dengaran Petrus. Dan akhirnya, karena dia pikir, kalau cuma perahu ini mau diisi, enggak cukup. Makanya perlu ada perahu yang payungnya sama, yang ada di samping. Panggil dia, biar muat lagi. Oh, itu hal yang luar biasa. Kalaupun kita kurang bilang, itu ada GSJA di sebelah, kesana dulu. Sini sudah tampung, di sana langsung datang. Saya nggak tahu mereka akan tunduk sujud buat gembala kita. Loh, bukan main. Mereka akan puji ketekunan kita. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, supaya kemajuan iman kita akan diketahui oleh orang, taatlah kepada Tuhan. Amin. Tantangan memang akan datang. Tantangan memang itu akan kita temui. Tetapi jangan kita memandang kepada tantangan itu, tetapi kita memandang kepada Yesus yang sedia akan memberikan solusi bagi kita, memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita akan melihat bahwa kita ada di pihak Yesus yang akan memberi kita kemenangan. Apapun persoalan, saya percaya kalau kita ada di pihak Tuhan, Tuhan terus akan terus menolong kita, membantu kita, sehingga kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Makanya kekasih dalam Yesus Kristus, lewat ayat-ayat firman Tuhan ini, dirangkumkan bahwa Tuhan merubah hati dan pola pikir Simon. Tuhan merubah hati dan pola pikir kita, jemaat dan hamba-hambanya yang ada di Geraha Kurnia. Bahwa ia memiliki kapasitas yang lebih besar dalam dirinya. Jadi kita memiliki kapasitas yang lebih besar. Tinggal kita mau responi dan bertindak. Amin. Maukah kita mau responi firman Tuhan? Mau bangkit untuk menjalani kapasitas-kapasitas yang ada dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita maju bersama,
kita akan melihat betapa dahsyatnya kemenangan yang kita raih. Tetapi kalau kita maju bersatu-satu, kita tidak akan melihat apa-apa. Tetapi kalau kita bersatu, maju, maka kita akan melihat kemenangan. Dan kemenangan itu dari Tuhan. Ia menangkap ikan dan jumlah yang banyak, di mana sebelum ia belum pernah dia mendapatkan apa-apa. Tetapi oleh karena Yesus perintah dia, dan dia belajar tekun, dia belajar dengar-dengaran. Tuhan bilang, lemparkan jalak ke sebelah kanan. Maka dia ikut. Dan akhirnya di situ ada ikan yang banyak. Apa saya boleh tanya Bapak Ibu, berapa ekor yang didapati? Berapa ekor? Ya, 152 ekor. Wah, luar biasa banyak dan gede-gede. Wah, besok-besok Pak Tito kita bareng-bareng dengan Pak Thompson, sekalipun perahu teroleh-oleh, katanya Pak Tito udah tidak ada gerak lagi, tinggal bobok. Wah, menangkap ikan bukan hal yang gampang. Begitu sebaliknya, untuk menjadi penjara jiwa bukan semudah itu. Pada ketika kita sebagai anak Tuhan sudah jadi rohani, boleh kita tunggu. Kita perlu membenahi diri kita, berdoa, dan terus banyak menyelidiki kebenaran Allah. Sehingga Tuhan beri hikmat, Tuhan beri petunjuk, dan di sana kita akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Kami pada ketika melatih tentang penginjilan, kami sempat mendekati kaum muslim, dan sesudah itu sudah bisa lagi. Biar ada muslim di tempat, di samping, kiri, kanan, mau ngomong pun rasa berat. Pada waktu itu setelah selesai disuruh keluar semua. Kami jalani. Dan kami dapati ada beberapa orang muslim, dan kami mulai ajak ngobrol, nyampaikan firman Tuhan, dan sesudah itu berdoa. Mereka ikuti, mereka amin, dan sesudah tanya, mereka rasa sukacita yang luar biasa. Dan lepas dari itu, sampai saat ini sudah tidak lagi terlalu berat. Jadi cuma awal dapat lakukan, serta mau berikut wah terlalu berat. Jadi inilah kita perlu minta kekuatan kepada Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa ia dinilai untuk menjadi penjala manusia. Jadi Petrus setelah dia berhasil mendapatkan berkat-berkat yang selama semalam-malaman dia tidak dapat apa-apa, dan saat itulah dia mendapatkan berkat yang banyak, dan akhirnya dia sadari bahwa yang dia berhadapan bukan orang biasa. Ketika kita berhasil, sadarlah kita Bapak Ibu bahwa kita cuma dipinjam. Amin. Kita cuma dipinjam, sebab hidup kita adalah alatnya Tuhan. Amin. Jangan setelah kita sudah berhasil, dua orang kita jamak, sebel. Luar biasa pelayanan kita. Kita mulai bangga. Kita mulai lihat, pendeta, dua aja. Saya aja cuma biasa, sebisa. Jadi mulai sombong. Makanya Tuhan bilang, kalau kita sudah berhasil, katakanlah bahwa hidup kita ini tidak berguna. Amen. Itu ada dalam Lukas pasal 10 kalau tidak salah. Ketika murid-murid sudah berhasil, Tuhan ajar
katakanlah bahwa mereka tidak berguna. Itu luar biasa. Jadi kalau dia jadi berguna, itu karena Tuhan. Amin. Saudara mau jadi berguna? Hidup kita mau berarti? Amin. Mari kita andalkan Tuhan. Semuanya petunjuk Tuhan. Semuanya petunjuk Tuhan. Kadangkala kita sebagai hamba-hamba Tuhan, begitu bila jadwal, terus langsung gampang hamba Tuhan. Tapi bagi saya terlalu berat. Walaupun sudah berulang-ulang kejadian sampai Wahyu. Dan ini mulai sudah sampai di Kisah Rasul-Rasul. Mungkin Ibu Juliana sudah daftar, sudah masuk, sudah dinilai. Saya tadi baru lihat Ibu belum di contreng 2. Jadi memang mau selidiki baca firman. Wah, pengalaman Bapak Ibu baca firman kadangkala baru 2 pasal sudah mengantuk. Ada di sini pernah alami? Banyak kan? Jadi coba terang lawan. Itu iblis mulai stop Jo. Semua banyak anak tahu. Hingga anak tahu nggak sudah peduli pak kita. Iya memang begitu. Biar kita banyak tahu supaya kita nggak peduli itu iblis. Perintah iblis. Bahkan ketika kita banyak menyelidiki firman Tuhan, kita akan pasti bilang, dunia tersalib bagiku dan aku tersalib bagi dunia. Itu luar biasa. Betul-betul hidup ini sudah mati rasa dengan dunia. Apapun sodoran dunia bagi kita, no. Tetapi kalau hidup kita belum dimatikan, hawa nafsu kedagingan kita, jangan harap kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya mengajak marilah dengan tekun kita terus mengiring Tuhan, beribadah, berdoa, berpuasa. Saat hari-hari ini kita melihat ya gejolak-gejolaknya dunia mulai terlihat. Dunia bagian baratnya, di balik banyak orang-orang di seberang menjadi Kristen. Sebaliknya di Indonesia ada banyak juga yang mulai menjadi orang-orang yang tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita sebagai orang percaya dengan melihat keadaan yang ada, kita tetap kuat. Makanya saya mau katakan, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Jangan kau takut dan kecut hatimu, jadikanlah engkau pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan yakinlah bahwa Allah menyertai kita. Saudara percaya Allah menyertai kita? Kok kenapa kita jatuh Allah nak menyertai? Itu pikiran kita. Allah merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalau celaka, apa Tuhan rancangkan? Jangan salah menerjemahkan. Amin. Jangan kita jadi hati kecil. Jadi ya mengkambing hitamkan Tuhan. Karena sesuatu yang kita tidak capai. Allah tidak pernah merancangkan orang percaya jadi susah. Tapi kalau susah, apa salah Tuhan? Kita berpikir. Kadang kalau kita nanti kaya, apa di surga kita akan bawa? Enggak. Tapi kita datang begini, enggak pakai baju, kita akan pulang bersyukur dikasih pakai baju dan pakai peti lagi. Luar biasa. Makanya mari, biar kita sama-sama punya tujuan selamat surga. Saya selalu bilang buat anak-anak, jemaat-jemaat, terang jangan berpikir berpikir pendek.
masa bodoh aja. Saya cuma bilang coba kalau kita injak api rokok aja. Panas enggak, sakit enggak? Sakit. Itu lebih sakit daripada apa yang kita akan nanti alami. Tapi saya rindu supaya kita terluput dari penderitaan. Biar kita senantiasa menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ini firman Allah mengingatkan kepada kita semua supaya kita menjadi orang yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga firman itu akan tertanam dalam hati kita dan bertumbuh berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya